Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Segala puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan pada kita untuk berbuat kebaikan dengan mempelajari agama lebih mendalam lagi. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari zaman kebodohan hingga menuju zaman yang lebih baik lagi. Sebagaimana apa yang saya alami dalam hidup saya, dari lahir saya beragama non-Islam hingga saya bisa memeluk agama Islam karena mendengarkan suara azan di televisi. Nah, ada yang bertanya pada saya, apa yang menyebabkan saya tertarik untuk memeluk agama Islam hanya karena mendengarkan azan di televisi. Waktu saya kecil, setiap kali saya mendengarkan azan di televisi, saya selalu mendekat, ingin mendengarkan lebih dekat lagi dari televisi indahnya suara azan. Entah kenapa, saya merasa tentram, hati saya merasa damai apabila mendengarkan suara azan dikumandangkan. Walau alam, apakah karena merdunya suara muazin atau mungkin ada yang lebih merdu lagi, suara yang tidak diketahui oleh saya secara langsung kecuali oleh batin saya. Selama saya mempelajari agama Islam, saya mencari tahu apa sih arti kata-kata yang dilantunkan saat kumandang azan tersebut. Ternyata Masya Allah, sesuatu yang memang betul-betul tidak terlukiskan hanya dari kata-kata yang sepotong-sepotong. Sebagai contoh, lantunan pertama yang dikumandangkan saat azan adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya apa? Allah Maha Besar. Coba kita bertanya, kenapa Allahu Akbar? Kenapa bukan Subhanallah atau Alhamdulillah? Kenapa bukan Maha Suci Allah atau segala puji pada Allah? Hanya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kesimpulan saya, apabila dikatakan Allah Maha Besar, berarti yang lain kecil. Tidak ada yang lebih besar lagi. Kita ingat pada saat azan berkumandang, apa yang sedang kita lakukan? Apakah kita sedang belajar menuntut ilmu? Apakah kita sedang bekerja mencari uang? Ataukah kita sedang menjalankan amanah karena jabatan kita? Apapun itu, tidak ada yang lebih besar dari urusan dengan Allah yang Maha Besar. Karena itu kumandang azan bertujuan memanggil, hai umat manusia, dengarkanlah panggilan yang besar ini untuk urusan yang besar dengan yang Maha Besar. Tinggalkan urusan kecil kalian. Datangi, sambut, bahkan jawab kumandang azan setiap kali engkau mendengarkannya. Yang kedua, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi, aku percaya tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada saat kita mendengarkan kumandang azan ada lantunan asyhadu an la ilaha illallah,
Mengapa kita masih menjawab sebentar lagi? Tuhan, tunggu sebentar lagi. Tanggung, saya sedang mengerjakan sesuatu. Apabila kita percaya bahwa apa yang kita kerjakan itu bisa menghasilkan sesuatu di dunia, syahadat sudah berkata lebih luas lagi bahwa segala sesuatu yang di dunia ini adalah tanggungan Allah, sudah dijamin oleh Allah. Jadi walaupun kita sedang mengerjakan sesuatu yang besar menurut kita, sesungguhnya itu kecil. Jangan khawatir, apapun yang engkau kerjakan akan bisa terselesaikan apabila engkau menjawab panggilan azan ini dengan segera mengerjakan ibadah sholat. Percaya bahwa Allah akan menyelesaikan urusanmu. Janganlah engkau menyembah urusanmu. Apa itu? Dengan menyekutukan urusanmu dengan Allah, bahwa merasa urusanmu lebih penting dengan duniamu itu daripada urusan dengan Allah untuk dunia dan akhirat. Lalu berikutnya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika sudah terdengar azan? Beliau melakukan sholat jamaah bersama para sahabat. Coba apa yang kita lakukan? Apakah kita masih enggan beranjak dari tempat kita untuk segera melaksanakan sholat dengan alasan waktunya masih panjang, sholatnya yang masih bisa nanti? Rasulullah SAW sendiri tidak mengajarkan seperti itu. Sholatlah sebagaimana aku sholat. Beliau segera melaksanakan ibadah sholat sesuai dengan tata cara yang sudah diajarkan, diwahyukan pada beliau. Hayalah sholat, urutan-urutan sholat, ayo kita kerjakan semuanya dari mulai berwudu yang sempurna. Kita ambil air wudu, kita basuh anggota tubuh kita seolah-olah kita sedang membersihkan dosa-dosa kita agar berguguran dari tubuh kita, dari batin kita. Bermohon pada Allah agar diampuni segala dosa-dosa kita sebagaimana gugurnya dosa-dosa kita saat kita membasuh dengan air wudhu. Hingga kita melaksanakan sholat dengan khusyuk hanya untuk Allah, karena mengerjakan perintah Allah. Hingga selanjutnya hayalah falah, kita akan memperoleh keberuntungan. Apa itu? Balasannya dunia dan akhirat yang kita tidak tahu. Karena sudah jelas dalam Al-Quran, barang siapa bertakwa akan diberi rezeki yang tidak disangka-sangka, baik itu di dunia maupun di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selanjutnya Allah Maha Besar lagi. Kenapa? Setelah itu jangan lupakan amal ibadah yang lain. Masih banyak lagi perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah yang harus dikerjakan dan dihindari. La ilaha illallah. Janganlah engkau menyembah selain Allah. Lakukan semua itu semata-mata karena menjalankan perintah Allah. Karena engkau memang melakukan ini untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat saya mengetahui hal ini, semakin jatuh cinta saya kepada azan dan semakin cinta saya untuk mencari tahu agama Islam yang sebenarnya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Apabila ada kesalahan saya minta maaf, kebenaran hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.